Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa pusing ngelihat deretan angka di laporan keuangan? Nah, tenang aja, hari ini kita bakal kupas tuntas rahasia terbesar yang sering banget disembunyikan perusahaan dari para investor. Tujuannya simpel supaya kamu bisa milih saham dengan aman tanpa harus ribet mikirin istilah keuangan yang kelewat teknis. Coba deh kita pikirin, beli saham tanpa ngecek jumlah utangnya itu persis banget kayak beli rumah idaman, tapi ternyata di baliknya ada tumpukan cicilan KPR nunggak yang jadi tanggung jawab kita. Kelihatannya aja bagus di luar, tapi aslinya itu bom waktu. Utang yang nggak terkontrol bisa bikin investasimu hangus gitu aja. Biar terarah, ini nih panduan kita hari ini. Kita bakal mulai dari analogi sederhana soal DR, gimana cara praktis ngeceknya, ngebahas zona bahaya, ngelihat kapan utang tinggi itu wajar, ngecek kesehatan finansial total, dan ditutup dengan solusi aman buat kamu. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Mari kita bedah konsep dasar dari rasio utang ini pakai perumpamaan yang gampang banget dimengerti. Lupakan dulu deh istilah-istilah rumit. Bayangin kamu lagi buka sebuah kafe. Uang 50 juta yang kamu keluarin dari tabunganmu sendiri, itu namanya ekuitah atau modalmu. Terus buat beli mesin kopi yang mahal, kamu pinjam uang ke bank. Nah, uang dari bank inilah yang kita sebut sebagai utang atau liabilitas. Dari situlah muncul yang namanya DER alias Debt to Equity Ratio. Simpelnya, rasio ini tuh cuma ngebagi total utang dengan modalmu tadi. Fungsi DER ini ibarat mesin ronsen, ngasih tahu kita secara transparan siapa sih bos aslinya di perusahaan itu. Kamu sebagai pemegang saham atau jangan-jangan justru pihak bank. Kalau porsi utangnya terlalu dominan, ya pada dasarnya bank lah yang menguasai bisnis tersebut. Masuk ke bagian kedua. Sekarang gimana sih panduan praktis buat nemuin angka utang ini? Nggak usah keburu takut ngelihat laporan keuangan yang halamannya tebel banget. Caranya super gampang kok. Cukup buka aplikasi investasi di HP kamu, cari saham yang lagi kamu incer, terus masuk ke menu keuangannya. Kamu cuma perlu cari dua angka aja, total liabilitas sama total ekuitas. Terus tinggal bagi angka pertama sama angka kedua. Udah deh, kamu baru aja ngitung DR sendiri layaknya analis profesional. Nah, pas lagi lihat laporan utang, ada satu tips krusial nih. Selalu, sekali lagi selalu pisahin mana yang utang jangka pendek dan mana yang jangka panjang. Kenapa ini penting? Karena utang jangka panjang yang jumlahnya masif itu bakal pelan-pelan menggerogoti masa depan perusahaan. Beban bunga yang jalan terus dari tahun ke tahun bakal motong jatah laba dan dividen yang harusnya masuk ke kantongmu. Lanjut ke bagian ketiga. Setelah dapat angka DR-nya, mari kita bahas zona bahaya di angka 200%. Terus angka-angka ini sebenarnya ngasih tahu apa sih soal keamanan investasi kita? Gini, kalau kamu nemu angka DYR di bawah 100% atau di bawah 1, nah itu adalah standar emas. Artinya, modal yang mereka punya cukup besar buat melunasi semua utang kalau misalnya besok terjadi krisis ekonomi. Ini zona yang paling aman dan nyaman banget buat pemula. Tapi kalau kamu ngelihat angka DR udah nyentuh 200% atau lebih, kamu resmi masuk ke zona bahaya tingkat tinggi. Ini tuh ibarat lampu merah berkedip, ngingetin kamu kalau operasional perusahaan itu sangat didominasi sama tumpukan utang, bukan modal sendiri. Risiko di lapangan tuh nggak main-main. Di level utang seberat ini, perusahaan gampang banget goyah sama faktor eksternal. Coba bayangin, saat Bank Indonesia naikin suku bunga, otomatis cicilan utang jangka panjang mereka bakal meroket tajam. Arus kas yang idealnya dipakai buat muter bisnis atau bagi-bagi dividen, malah habis tersedot buat bayar bunga bank doang. Ngeri kan? Masuk ke bagian keempat. Memang utang tinggi itu bahaya, tapi tunggu dulu. Ternyata ada pengecualiannya di industri tertentu. Di dunia investasi, nggak semuanya selalu hitam putih. Terkadang, DIR yang tinggi bukan berarti perusahaan itu mau bangkrut. Buat perusahaan manufaktur ya, iya benar wajib di bawah 100%. Tapi coba lihat perusahaan konstruksi atau bank. Mereka secara alami emang beroperasi dengan utang yang luar biasa besar dan itu benar-benar sehat. Bahkan di sektor perbankan, uang tabungan kita itu secara teknis dicatat sebagai utang oleh bank. Makin gede utangnya, justru makin bagus operasionalnya. Biar lebih kebayang, kita ambil contoh perusahaan konstruksi. Pas mereka menang tender jalan tol, mereka nggak langsung dibayar lunas di depan. Mereka terpaksa harus pinjam uang gede-gedean ke bank buat beli material dan sewa alat berat sebelum proyek mulai. Emang begitulah siklus bisnisnya, jadi ngelihat DR sampai 300% di sektor konstruksi itu sangat wajar dan udah diperkirakan. Sekarang di bagian kelima, mari kita pelajari cara menilai total kesehatan finansial sebuah perusahaan. Buat jadi investor yang benar-benar cerdik,
Kamu nggak boleh cuma fokus ke DIR. Kamu harus selalu masangin DIR ini sama yang namanya current ratio atau rasio lancar. Kalau DIR ngasih tahu total gambaran utangnya, current ratio ini fungsinya ngasih tahu, perusahaan ini punya duit cash yang cukup nggak sih buat bayar tagihan-tagihan mendesak yang bentar lagi jatuh tempo? Kalau angkanya sekitar 200%, itu cakep banget. Boleh banget, kamu siap-siap buat screenshot ya? Ini adalah checklist paling penting sebelum kamu mutusin buat investasi. Selalu cek, apakah DIR-nya aman, gimana utang jangka panjangnya, current ratio-nya oke nggak, dan pastiin utang mereka itu dipakai buat ekspansi yang produktif, bukan cuma tambal sulam karena bisnisnya lagi merugi. Pakai checklist ini, dan portofoliomu bakal tahan banting. Kita sampai di bagian ke-6. Gimana kalau kamu ngerasa ini semua masih terlalu rumit? Ada jaring pengamannya kok. Saya paham banget, meskipun udah dijelasin, baca laporan keuangan mandiri itu butuh proses adaptasi. Kalau kamu ngerasa pusing atau ragu, ada jalan pintas yang aman banget buat pemula. Jawabannya adalah investasi lewat reksadana saham. Ini solusi bebas stres buat kamu yang baru belajar. Dengan milih reksadana di aplikasi investasimu, kamu ngerahin tugas-tugas berat ini ke ahlinya. Para manajer investasi profesional inilah yang bakal ngulik laporan utang, ngitungin DRR, dan milih saham yang paling sehat buat kamu. Jadi portofolio kamu bakal tetap aman dari perusahaan beracun, walau kondisi pasar lagi naik turun. Nah, sekarang semuanya balik lagi ke kamu. Kamu udah punya bekal buat ngelihat kesehatan asli sebuah bisnis. Pertanyaannya, apakah kamu mau lanjut investasi secara buta dan tebak-tebakan, atau mulai pakai DR buat berinvestasi dengan penuh percaya diri? Jangan sampai utang tersembunyi ngerusak investasimu. Selamat menganalisis dan semoga sukses.